Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, ya, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Gus Yahya, Ketua Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, nampak sekali apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sevisi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Meskipun caranya berbeda. Kalau Gus Yahya ya dengan cara Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang memimpin organisasi, yang membawa struktur, yang di sana ada masyarakat atau warga Nahdliyin yang majemuk, yang kompleks, yang tentu sebagai Ketua Umum Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus lebih soft, lebih lembut untuk mencapai visi. Berbeda dengan Kiai Imaduddin Utsman yang beliau memang berkapasitas sebagai seorang ulama, apa yang disampaikan itu ya dari apa yang diteliti. Keulamaan atau kealiman seseorang itu sangat terikat dengan keilmuan yang menjadi hasil temuannya, hasil telaahnya, hasil kajiannya, hasil risetnya. Dan Kiai Imad menyampaikan apa adanya dari hasil riset yang telah beliau temukan, dan targetnya sama, artinya visinya sama, yaitu visi kesetaraan. Kita tentu masih teringat penegasan yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman, yaitu bagaimana hidup ini itu seuyunan. Dalam konteks bahasa universal itu ya hidup dalam kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, persamaan. Tidak ada yang berbeda antara Gus Yahya dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Gus Yahya melalui pintu kepemimpinan di organisasi PBNU, Kiai Imaduddin Utsman melalui pintu riset. Targetnya adalah kesetaraan. Sama saya terlibat masuk dalam diskursus ini itu targetnya juga kesetaraan. Visinya visi kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Tetapi saya melalui respon-respon kritis, respon-respon yang di sana lebih ingin mengajak kepada masyarakat untuk memahami setiap perkembangan dalam sebuah diskursus ruang sosial keagamaan, keberagamaan, keragaman, itu betul-betul dengan cara yang mendasar, sehingga di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, kita betul-betul bisa merayakan dengan cara memahami setiap diskursus, apapun bentuk diskursusnya yang ada di tengah masyarakat, itu betul-betul memahami secara mendasar. Sebagai studi kasus misalnya, diskursus tentang nasab yang diangkat oleh Kiai Imaduddin Utsman dari hasil riset beliau, kita juga bisa memahami secara mendasar
hal mendasar yang diinginkan oleh Kiai Imaduddin Utsman sebagai sebuah tujuan beliau melakukan riset itu adalah untuk kesetaraan dan kemanusiaan keadilan yang kesemuanya itu bisa menjadi basis membangun keberagaman di negeri ini. Nah, Kiai Imad punya langkah yang sangat strategis dengan cara meneliti nasab Ba'alwi, karena memang gerakan-gerakan ekstremis muncul dari kalangan Ba'alwi. Setidaknya real, fakta di lapangan, kita menyaksikan bersama sosok Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kawan-kawan. Dan rentetan peristiwa demi peristiwa yang terus kita saksikan, yang kita temukan di sana ada dari Ba'alwi, terkait dengan pengebuman Borobudur, terkait dengan Muslim Army, terkait dengan gerakan G30 SPKI, di sana ada gembong PKI yang notabene juga dari Ba'alwi, termasuk di era kolonial, di situ juga ada Ba'alwi, dan itu fakta historis keterlibatan Utsman bin Yahya dengan pemerintahan kolonial. Dan kita saksikan bersama, bisa kita baca dari karya Utsman bin Yahya bagaimana surat dia kepada pemerintah kolonial terkait dengan kasus Cilegon, terkait dengan kasus Aceh, dan bagaimana tanggapan Utsman bin Yahya terhadap gerakan masyarakat melawan kolonial. Dan itu termaktub dalam karya Utsman bin Yahya sendiri. Itu fakta historis, bukan hoak, bukan. Nah, artinya latar belakang ini itu yang menguatkan Kiai Imad untuk melakukan sebuah riset. Selain mungkin ada unsur emosional, sebagaimana yang dirasakan oleh Kiai Imad, juga saya kira dirasakan oleh Gus Yahya, juga saya rasakan dan dirasakan oleh kiai-kiai seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ini, dari warga Nahdliyin, betapa sakitnya ketika Rizik Syihab mengata-ngatai Gus Dur dengan cara yang tidak sopan, yang ngaco, yang penuh penuh emosi, jumawa, sombong dan lain sebagainya. Itu yang mendorong semua gerakan kita warga Nahdliyin dengan cara yang berbeda-beda tapi memiliki visi yang sama. Apa itu? Yaitu visi kesetaraan. Makanya dengan tegas Gus Yahya mengatakan sama antara masyarakat Jawa dengan masyarakat yang dibandingkan oleh Gus Yahya, termasuk Gus Yahya juga membandingkan kesamaan Tarim dengan komunitas yang ada di Indonesia ini. Tarim, Jawa, Papua, kalau sudah menjadi warga negara Indonesia, sama, tidak ada bedanya. Kiai Imaduddin Utsman juga begitu, seuyunan dalam konteks untuk membangun kesetaraan melalui riset. Gus Yahya melalui organisasi sebagai seorang pemimpin di NU. Saya sebagai seorang rakyat, masyarakat biasa yang mencintai kesetaraan, ya dengan cara saya, dengan cara memaparkan hal-hal mendasar tentang arti pentingnya kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Dan di situ ketemu antara visi Gus Yahya, visi Kiai Imaduddin Utsman, visi masyarakat yang mencintai kesetaraan. Di antaranya saya ikut masuk dalam diskursus ini, targetnya kesetaraan.
Ya tentu kita menghargai masing-masing cara orang, termasuk menghargai cara Kiai Imaduddin Utsman dengan cara memaparkan hasil riset, Gus Yahya dengan cara gaya kepemimpinannya yang soft dan lembut, saya sebagai masyarakat biasa dengan cara saya, dan kiai-kiai lain. Makanya jangan ada kiai yang salah paham, seolah-olah diskusi tentang nasab itu tidak penting. Bukan. Itu kan cara Kiai Imaduddin Utsman untuk mengarah kepada sebuah kesetaraan. Karena memang dari klan Ba'alwi muncul oknum-oknum yang sangat sombong jumawa dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Di sana ada pembelokan makam, pembelokan sejarah, ada juga kapitalisasi nasab, yang korban masyarakat luas, kiai-kiai atau tokoh agama yang sok tidak memahami duduk persoalan dalam diskursus nasab ini, seolah-olah itu tidak penting, itu ingin lepas tanggung jawab saja, tidak mau tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang jadi korban. Tokoh agama yang mencibir atau seolah-olah sinis terhadap beberapa ilmuwan, kiai atau beberapa aktivis pergerakan yang turut melakukan kritik-kritik terhadap arogansi dan kesombongan dari sebagian klan Ba'alwi, terus mereka bela mati-matian, itu ingin lepas tanggung jawab saja, tidak bertanggung jawab terhadap kondisi umat yang jadi korban atas adanya kapitalisasi nasab. Baik, ala kulli hal, saya mengapresiasi ketegasan Gus Yahya untuk menegaskan arti kesetaraan antara seluruh warga negara, baik itu warga negara dari masyarakat Papua, warga negara dari masyarakat Jawa, bahkan warga negara dari imigran, termasuk imigran Tarim, Yaman, atau imigran-imigran yang lain. Semuanya berada dalam kesetaraan. Jika ingin berada dalam kelas yang lebih unggul, pergi dari Indonesia. Pergi. Indonesia nggak butuh orang-orang sombong. Indonesia hanya membutuhkan hidup dalam kesetaraan. Kalau imigran Yaman ingin membangun sebuah kesetaraan di negeri ini, ayo bareng-bareng dalam sebuah kesetaraan. Tapi kalau ingin menciptakan kelas hegemonik di atas kelas masyarakat pribumi, ya tinggalkan Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin kesetaraan. Itu saya kira substansi yang disampaikan oleh Gus Yahya tidak beda dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, cuman pintu masuknya saja berbeda. Pintu masuk dalam panggung diskursusnya berbeda. Kiai Imaduddin Utsman, pintu masuknya melalui panggung diskursus hasil riset yang telah beliau temukan. Gus Yahya melalui panggung diskursus melalui organisasi Nahdlatul Ulama, saya melalui panggung diskursus dari panggung rakyat, dari panggung masyarakat biasa. Panglima negara Indonesia adalah hukum, maka kita laporkan ke polisi. Di Indonesia justru ada pihak-pihak yang coba-coba memecah belah umat Islam, bahkan memecah belah rakyat Indonesia. Betul? Betul? Bahkan kemarin saudara, di akhir Ramadan, ketika para kiai lagi sibuk baca Quran, khatmul Quran, ngajak umat di mana-mana saudara, para habaib lagi sibuk khatmul Quran dengan puluhan ribu umat di mana-mana. Itu di Jakarta, setiap malam-malam ganjil ada acara khatmul Quran di Maqamat. Itu yang hadir nggak kurang dari 50.000 orang saudara. Habaibnya lagi sibuk, kiai-kiainya lagi sibuk. Ada satu orang saudara, ada satu orang
yang dengan enaknya, dengan gampangnya menghina seorang ulama besar, saudara. Emang dari sepanjang Ramadan, dari awal Ramadan nggak berhenti memprovokasi. Kalau anda lihat terus dia provokasi umat lagi adem nih, lagi enak. Di akhir Ramadan, saudara, dengan enaknya dihina seorang ulama besar, namanya Al-Habib Al-Imam Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri seorang ulama besar di Nusantara. Beliau di Palu, Sulawesi Tengah, saudara. Besok subuh saya akan berangkat ke Palu untuk hadir haul beliau. Subuh langsung dari sini, saudara. Mudah-mudahan sehat walafiat, doakan. Di sana beliau dikenal dengan istilah guru tua. Seorang yang punya jasa besar pendidikan di Sulawesi dan Indonesia Timur. Anda bayangkan, dari tahun 30-an sampai tahun 70, ketika beliau wafat, saudara, sebelum beliau wafat hampir 70-an, saudara, itu beliau berjuang habis-habisan sekian tahun tersebut, hampir tahun 70, mendirikan madrasah. Sampai-sampai di masa hidupnya beliau sudah mendirikan 500 lebih madrasah al-khairat di Sulawesi dan Indonesia Timur, saudara. 500 lebih madrasah di masa itu, saudara. Ini di Sulawesi. Sekarang aja di Sulawesi aksesnya masih susah jalanannya, saudara. Dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, hutan ke hutan, bahkan sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Maluku, sampai ke Maluku Utara, saudara. Bahkan itu Abnaul Khairat sampai ke Papua, luar biasa. Saking besarnya jasa beliau, sampai-sampai kalau kita berangkat ke Palu, saya ini besok terbang dari Juanda Surabaya, mendarat di Palu. Itu mendarat di Palu di bandara namanya Sis Al Khairat, Bandara Mutiara Sis Al Khairat, Mutiara Sayyid Idrus Salim Al Jufri, saudara. Saking besarnya jasa beliau, seorang Habib Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, sampai-sampai nama bandara pakai nama beliau, saudara. Luar biasa. Dia cetak umat, dia cetak para pejuang. Bahkan ketika Indonesia merdeka, saudara, beliau tuliskan syairnya, ditanamkan itu rasa kecintaan kepada nasionalisme kepada Indonesia untuk masyarakat Sulawesi. Dia tulis syair, salah satunya dukungan terhadap kemerdekaan. Beliau katakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Setiap umat, setiap bangsa punya simbol kemuliaan, kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ulama besar. Anda kalau ke Sulawesi, sampai ke rumah-rumah orang itu hampir semuanya ada foto beliau, saudara. Di semua rumah, khususnya Sulawesi Tengah. Alumninya luar biasa. Bahkan sampai, mohon maaf, jangankan yang muslim, sampai yang non muslim, itu komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional, saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI, namanya Fuad Pleret, saudara, botak orangnya. Dia hina Sayyid Idrus Al Jufri, bahkan dikatakan sebagai monyet, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, Sayyid Idrus dan ulama-ulama kita nggak akan pernah terhina dengan hinaan tersebut. Ibarat orang yang mau menyundul gunung batu mau diseruduk. Kira-kira kalau ada orang mau nyeruduk gunung batu, yang hancur kepalanya atau gunungnya? Kepalanya atau gunungnya? Tapi kalau kita tidak membela, kita diam, kita yang hina, saudara. Karena diam, bungkam terhadap kekasih Allah, ulama berjasa dihinakan. Masya Allah. Bahkan nggak sampai di situ, sudah. Ini sengaja, dia sengaja. Ini sengaja, terencana, memang selalu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, ingin mengkotak-kotakan dengan istilah pribumi lah dan lain sebagainya. Padahal, saudara, itu dulu kerjaan Belanda. Yang menggunakan istilah pribumi untuk mengkotak-kotakan itu kerjaan Belanda. Anda bisa buka di referensi, saudara, di berbagai literatur. Anda bisa lihat di Wikipedia. Belanda yang membuat tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan kelas pertama, Belanda, Eropa, dan lain sebagainya. Ada tingkatan warga kelas 2, Cina, India, Arab, dan lain sebagainya. Ada tingkatan ketiga yang disebut oleh Belanda pribumi. Ini Belanda yang mengkotak-kotakan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ada kecemburuan sosial, supaya nggak berbaur, supaya nggak bersatu.
Kalau sudah pecah, tidak berbaur, maka Belanda yang diuntungkan, perlawanan jadi lemah, akhirnya Belanda menjadi kuat. Ini kerjaan Belanda, saudara. Kerjaan siapa? Kurang kompak, kerjaan siapa? Kurang keras, kerjaan siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka, ada yang namanya Sumpah Pemuda. Maka saudara, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita semua satu, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, apapun kita satu bangsa, Indo. Juga ada namanya Sumpah Pemuda Arab. Itu pemuda-pemuda Arab, saudara, baik yang dari kalangan sadah, non sadah, bersatu menyatakan deklarasi sebagai bangsa Indonesia. Apalagi begitu kita mendeklarasikan kemerdekaan, mendeklarasikan bahwasanya kita semua Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, kita satu Indo. Bahkan nggak sampai di situ, saudara, kita juga disatukan dengan Islam. Wahada a'zam wa'ala. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, nggak ada hubungan kekerabatan, kita disatukan dengan satu Indo, ya Islam. La ilaha illallah Muhammadur. Mau dipecah belah, mau diacak-acak, saudara. Diskriminasi, rasisme, ini keji, ini biadab, saudara. Ini upaya-upaya jahat. Karena kalau habaib, kiai, umat Islam sudah ribut dengan isu-isu rasisme, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar-bandar judi, saudara. Judi online makin merajalela di mana-mana, betul? Yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan para koruptor, yang diuntungkan oligarki. Ribut, dibikin ribut urusan rasisme. Di Banten laut dipagerin, saudara. Laut dipagerin. Anda tahu Firaun? Tahu Firaun? Sekejam-kejamnya Firaun nggak pernah magerin laut merah, saudara. Ini laut dipagerin, mau dirampok. Kalau sudah laut dipagar, saudara, ini soal kedaulatan. Kalau sudah mereka menguasai pantai sepanjang-panjangnya, seharusnya keluar masuk orang itu bisa lewat pelabuhan, bisa lewat bandara, itu bisa diawasi apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, apakah ada senjata, apakah ada narkoba. Tapi kalau sudah pantai sepanjang-panjangnya dikuasai, saudara, siapa yang bisa mengawasi? Mereka nggak masukkan narkoba, mereka nggak masukkan senjata, mereka nggak masukkan apa-apa yang bisa merugikan umat. Siapa, saudara? Maka nggak main-main, saudara. Ini ada kerjaan di belakangnya, ada dalang di balik ini. Makanya Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas, bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini, saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua, dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Dzurriyyat Wali Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, kira-kira ini pemecah belah bangsa, penjarakan atau tidak? Orang kompak, penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat kita, siap jebloskan dia ke penjara, siap jebloskan dia ke penjara, siap jaga persatuan kita, siap jaga kesatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan, saudara, jangan kita mau dipecah belah umat Islam. Jangan mau kita disibukkan dengan isu-isu yang tidak ada manfaatnya, yang bikin umat ribut. PR ulama masih terlalu banyak, PR kiai masih terlalu banyak, PR habaib masih terlalu banyak. Yang belum bisa baca Quran berapa banyak? Butuh huruf Quran, saudara. Yang belum bisa baca tulis huruf, yang belum bisa ngerti halal haram, yang belum tahu cara wudhu, yang belum tahu cara sholat, yang masih main judi, yang masih narkoba, yang masih miras, yang korupsinya, oligarki yang ingin mengancam daripada bangsa. Itu PR kita, saudara. Jangan mau diacak-acak oleh orang-orang yang menguntungkan daripada oligarki. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup, Rek Madura, jawab yang kompak semua. Siap bersatu? Kurang keras, kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap galang persatuan? Siap jaga kebinekaan kita?
Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba bangsa Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengadu domba Nusantara, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan kita.